Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-13. Di chapter ini bakal dibahas tentang perusahaan Mitsugoshi bagian ke-6. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Beta sedang menemui Kit di kamar asrama milik Kit untuk memberikan laporan harian tentang keadaan Shadow Garden. Dan Beta di sini melaporkan kepada Kit tentang adanya pemalsuan uang yang sangat merugikan perusahaan Mitsugoshi. Sedangkan Kit saat ini sedang sangat sibuk memegang sebuah buku kecil sambil menulis sesuatu. Tetapi di sini sebenarnya Kit tidak terlalu memperhatikan laporan dari Beta. Tetapi Beta yang melihat Kit memegang sebuah buku kecil sambil menulis, Beta pun di sini lalu berpikir, jika ternyata tuannya menganggap masalah ini adalah masalah yang sangat serius. Dan hal ini membuat Beta menjadi sangat bahagia karena tuannya sangat peduli kepada mereka. Bahkan di sini Beta sangat yakin, jika tuannya mendukung mereka, maka mereka mampu melewati semua masalah yang ada. Lalu setelah Beta memberikan semua laporannya kepada Kit, Beta pun dengan ragu bilang kepada Kit bahwa Delta yang telah melakukan misi untuk mengalahkan John Smith, ternyata Delta sampai saat ini belum kembali dan kemungkinan Delta sudah mati. Dan Beta mengatakan hal ini dengan perasaannya sangat sedih karena Beta telah menganggap Delta sebagai adiknya sendiri. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, ternyata dia tidak terkejut sama sekali karena dialah orang yang telah mengirim Delta untuk memburu Juggernaut di kota tanpa hukum agar Delta menjauh dari ibu kota. Tetapi Kit di sini tidak menyangka jika ternyata Alpha dan juga yang lainnya akan menganggap Delta sudah mati karena Delta telah menghilang. Lalu setelah itu, Kit pun lalu bilang kepada Beta bahwa sebenarnya Delta itu tidaklah mati, tetapi Delta sedang melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang. Tetapi sayangnya Beta, dia pun malah menganggap kata-kata Kit memiliki maksud yang lain. Dan Beta beranggapan bahwa tuannya mengatakan hal itu adalah karena tuannya ingin memberitahunya jika Delta saat ini sedang melalui jalan yang panjang menuju surga. Bahkan karena hal ini, Beta pun akhirnya mulai menangis dengan sangat terharu. Karena menurut Beta, tuannya sangat peduli kepada Delta. Padahal sebenarnya Kit hanya ingin memberitahu Beta jika Delta itu belum mati dan hanya melakukan perjalanan yang jauh. Lalu setelah itu, Beta pun bilang kepada Kit, jika ada laki-laki bernama John Smith, dia itu adalah orang yang sangat kuat. Dan mereka berharap jika tuannya bisa membantu mereka untuk mengalahkan John Smith. Tetapi Kit dengan sangat cool dia pun lalu menjawab bahwa dia tidak bisa membantu mereka karena dia saat ini sedang ada urusan yang lain. Beta yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti karena Beta sangat tahu bahwa tuannya pasti memiliki urusan yang lebih penting. Dan Beta juga sangat yakin bahwa urusan itu berhubungan dengan Mitsugoshi dan juga Shadow Garden. Lalu setelah itu, Beta pun lalu bertanya lagi kepada Kit apa yang sedang tuannya tulis di buku catatan itu. Lalu Kit pun langsung memberikan buku itu kepada Beta dan memintanya untuk membacanya. Tetapi saat Beta melihat buku itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut karena tulisan di dalam buku itu menggunakan tulisan yang sangat aneh dan belum pernah dia lihat. Dan Beta di sini menduga jika tulisan ini adalah sebuah kode-kode yang dibuat oleh Kit agar pesannya tidak mudah disadap oleh orang lain. Tetapi padahal sebenarnya Kit hanya menulis di buku itu menggunakan huruf hiragana, katakana, karakter, angka dan juga kanji, dan membuatnya seolah-olah menjadi sebuah kode rahasia dan orang-orang di dunia ini tidak akan bisa membacanya. Sedangkan Beta yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kagum kepada tuannya karena tuannya bisa menciptakan kode-kode rahasia yang sangat rumit dan juga sederhana. Lalu Beta dengan penuh harapan bertanya kepada Kit, apakah tuannya lain kali mau mengajarinya tentang kode ini. Tetapi Kit dengan sangat santai lalu menjawab
bahwa masih terlalu dini bagi Beta untuk bisa memahami kata-kata ini. Tetapi dia akan memberikan Beta sebuah pesan yang sudah dia tulis. Lalu setelah itu, Kit pun langsung merobek selembaran kertas yang sudah dia tulis menggunakan huruf Jepang, sehingga semua orang di dunia ini tidak akan pernah bisa membacanya. Lalu Kit memberikan kertas itu kepada Beta. Dan setelah itu, Kit pun lalu bilang kepada Beta bahwa Beta harus bisa mencari tahu tentang arti pesan ini. Dan jika saat itu Beta berhasil mengartikannya, maka dia akan menjelaskan semuanya kepada Beta. Perlu diketahui, ternyata pesan yang ada di dalam kertas itu berisi kata-kata permintaan maaf dari Kit untuk semua anak buahnya di Shadow Garden, karena dia sudah mengkhianati mereka semua. Bahkan Kit juga memberitahu mereka tentang alasannya melakukan hal ini dan juga lokasi dari semua modal yang telah dia kumpulkan. Sehingga jika nantinya teman-temannya berhasil memecahkan arti dari pesannya itu, maka mereka akan tahu semuanya. Dan Kit sangat yakin jika mereka akan segera mengetahui isi pesannya. Karena di dalam Shadow Garden ada orang jenius yang memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu kode ataupun bahasa kuno. Dan orang itu juga adalah salah satu dari 7 bayangan utama Shadow Garden, dan namanya adalah Eta. Bahkan Eta ini selalu melakukan penelitian yang berhubungan dengan Kit. Dan tanpa sepengetahuan dari Kit, ternyata Eta ini telah mempelajari tentang huruf Jepang, sehingga pesan ini akan dapat diartikan dengan sangat cepat. Sedangkan Beta yang menerima pesan itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Kit. Dan dia pun langsung pergi ke markas Shadow Garden untuk memberikan pesan itu kepada Eta, agar Eta bisa mengartikannya. Di sisi lainnya di perusahaan besar MCA, saat ini pihak MCA telah mengirimkan banyak orang untuk melakukan penyelidikan tentang pemalsuan uang yang sedang beredar. Dan tujuan mereka juga untuk mencari keberadaan dari John Smith atas perintah dari Getan. Dan saat mereka melihat ada sebuah kereta kuda yang mencurigakan, mereka pun akhirnya langsung menghentikannya untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang saat itu sedang memakai topeng perak, dan laki-laki itu pun langsung menebas semua orang itu. Sedangkan rekannya yang masih hidup, mereka pun langsung bertanya kepada orang itu, siapakah dia sebenarnya? Dan orang itu pun langsung bilang kepada mereka semua bahwa namanya adalah John Smith. Dan dialah yang telah menghancurkan mereka semua dari awal. Semua pasukan Getan yang mendengar hal itu, mereka pun dengan cepat langsung menodongkan senjata mereka kepada John Smith. Karena John Smith adalah orang yang mereka cari-cari. Dan mereka meminta John Smith untuk menyerah sekarang juga. Tetapi dengan sangat cepat, John Smith pun langsung menarik benang bajanya. Dan dalam sekejap kepala para pasukan itu langsung terputus. Tetapi tiba-tiba setelah itu, John Smith mulai merasakan kehadiran dari seseorang yang berasal dari kegelapan. Dan tidak lama muncullah seorang wanita yang sudah menggunakan slime body suit. Dan Kit di sini sangat tahu jika orang itu adalah Alpha. Lalu setelah itu Alpha dengan sangat cepat langsung mengeluarkan pedang slime miliknya dan menyerang ke arah John Smith. Tetapi dengan sangat mudah John Smith dapat menghindari semua serangan Alpha. Tetapi sayangnya di sini Kit hanya bertarung dengan Alpha menggunakan skill benang baja dan tidak bisa menggunakan kemampuan aslinya. Karena di sini Kit takut Alpha akan mengetahui tentang identitasnya. Lalu singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Alpha melawan John Smith. Tetapi sayangnya di dalam pertarungan ini, ternyata Alpha lebih unggul daripada John Smith. Karena Alpha memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada benang baja milik John Smith. Sedangkan John Smith yang mulai terdesak, dia pun terpaksa menggunakan teknik aslinya. Dan hal ini membuat Alpha menyadari jika John Smith ini adalah tuannya sendiri, yaitu Tuan Shadow. Lalu Alpha dengan sangat sedih dan hampir putus asa, dia pun langsung bertanya kepada Kit, kenapa Kit melakukan semua hal ini dan menyamar menjadi John Smith. Lalu Kit dengan sangat dingin langsung menjawab bahwa hal ini adalah pilihan terbaik saat ini, dan Alpha akan tahu semuanya jika masalah telah selesai. Lalu Alpha yang saat ini sudah putus asa, dia pun bertanya lagi kepada Kit, bagaimana keadaan Delta dan di mana dia sekarang. Dan Kit lalu menjawab bahwa Delta saat ini sedang melakukan misi yang lain dan sedang melakukan perjalanan yang panjang. Tetapi Alpha yang mendengar hal itu, dia pun menjadi semakin sedih. Lalu dia bilang kepada Kit bahwa dia saat ini memang sangat bodoh karena dia tidak bisa mengerti semua ini.
Dan dia juga saat ini sangat lemah, sehingga dia tidak bisa melakukan semua hal. Tetapi tetap saja dia ingin mendukung Kit dari belakang, karena Kit adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya, dan juga telah menyelamatkan mereka semua. Jadi dia ingin melakukan apapun untuk membantu Kit. Tetapi selama ini, Kit selalu saja maju sendirian, dan telah meninggalkan mereka semua di belakang. Lalu Alpha pun mulai menangis dengan sangat sedih, dan Alpha bertanya kepada Kit, apakah Tuan Kit sudah tidak membutuhkan dirinya lagi? Tetapi Kit dengan sangat dingin lalu menjawab bahwa dia hanya bisa melakukan apa yang perlu dia lakukan. Tetapi Alpha yang mendengar hal itu, dia pun dengan tekad yang sangat kuat bilang kepada Kit bahwa dia akan menunjukkan kepada Tuan Kit jika dia tidak akan menjadi beban untuk Tuan Kit. Lalu setelah itu, Alpha pun langsung mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan Kit. Dan setelah itu terjadilah pertarungan sengit antara Alpha melawan Kit. Tetapi di sini Kit tidak menggunakan kekuatan aslinya dan hanya menggunakan skill benang baja miliknya. Karena Kit di sini berpikir bahwa dia adalah John Smith dan bukan Shadow. Lalu di dalam pertarungan kali ini, John Smith akhirnya tertebas karena kemampuan Alpha yang sangat hebat. Bahkan John Smith sudah mendapatkan beberapa luka tebasan kecil dan membuat bajunya langsung robek seketika. Bahkan pipi John Smith mulai tergores. Bahkan Alpha juga, dia sudah tahu lokasi dari semua benang baja milik John Smith. Dan hal ini membuat John Smith merasa sangat terpojok. Lalu setelah itu Alpha bilang kepada Kit bahwa dia akan menunjukkan jika dia tidak akan menjadi beban untuk Tuan Kit. Karena dia saat ini sudah cukup kuat untuk bisa mendukung Tuan Kit. Dan Alpha juga memohon kepada Kit untuk tidak membuangnya dan juga Shadow Garden. Sedangkan John Smith yang saat itu sudah terpojok, dia pun terpaksa menggunakan pedang andalannya, yaitu pedang hitam. Dan Kit bilang kepada Alpha, jika dia mau maka dia bisa menghancurkan semuanya. Dan itu akan membuat Alpha tidak berdaya. Tetapi sebelum Kit mengakhiri pertarungan ini, dia pun sempat memberikan pujian kepada Alpha, bahwa Alpha sudah menjadi lebih kuat, dan dia sangat suka dengan hal itu. Lalu setelah itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, Kit pun langsung menyerang perut Alpha. Dan di sini Kit hanya menggunakan sisi tumpul dari pedangnya agar serangannya tidak melukai Alpha. Lalu karena serangan ini, Alpha pun akhirnya langsung jatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Tetapi sebelum Alpha pingsan, Kit bilang kepada Alpha bahwa setelah semua masalah ini selesai, maka Alpha pasti akan menyadari jika apa yang dilakukan ini adalah pilihan terbaik. Tetapi Alpha yang saat ini sudah hampir pingsan, dia pun terus berusaha untuk mencoba menuju ke arah Kit. Lalu sebelum Alpha benar-benar pingsan, Alpha pun dengan tetesan air matanya bilang kepada Kit bahwa dia memohon kepada Tuan Kit untuk tidak meninggalkannya. Dan Alpha pun akhirnya pingsan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.